Buat teman-teman yang belajar ekspor-impor, salah satu istilah yang biasanya disebut-sebut orang adalah kode HS. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu kode HS, gimana cara mencari kode HS untuk barang tertentu, dan bagaimana cara membaca kode HS. Jadi, apa sih kode HS itu? Kalau penjelasan sederhananya sih, kode HS itu kayak kode internasional suatu barang. Contohnya aja, kalau green tea yang packagingnya di bawah 3 kilo, kode HS-nya adalah 090210. Tapi kalau kaos pria yang berbahan katun, kode HS-nya adalah 610510. HS sendiri adalah kependekan dari Harmonized System. Kode HS ini juga dipakai untuk berbagai dokumen ekspor-impor dan akan berdampak pada regulasi yang akan diterapkan ke komoditi kalian dan juga menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan. Indonesia sendiri juga menggunakan kode HS untuk menentukan tarif bea masuk dan mengawasi pergerakan barang keluar masuk Indonesia. Pengklasifikasian produk secara internasional ini penting supaya semua negara punya persepsi yang sama tentang jenis barang yang akan diekspor atau diimpor. Jadinya lebih gampang nih kalau mau ngomongin tarif, kontrak jual beli, pengangkutan, dan segala macam, kita ngomongin hal yang sama. Dan bahkan bisa dibuat statistik untuk menganalisa barang apa yang laku dan yang kurang laku. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya untuk mengetahui kode HS suatu barang? Ada beberapa cara sih sebenarnya. Cara yang pertama, kalian bisa masuk ke portalnya Indonesia National Single Window. Ini linknya ada di deskripsi ya. Di bagian tengah, ini kalian bisa melihat search box untuk mencari kode HS. Nah, di situ masukin aja keywords-nya. Ini bisa pakai bahasa Indonesia ya, nggak harus bahasa Inggris. Misalnya aja kita mencari buah apel. Akan muncul berbagai jenis kode HS dengan konten apel. Cari kode HS yang kalian butuhkan, dan kemudian kalian juga bisa scroll ke bawah untuk mengetahui besarnya bea masuk, PPN, PPH, ataupun mengenai larangan dan pembatasan. Cara yang kedua adalah masuk ke portalnya inatrade.kemendak.go.id. Di bagian atas silakan klik pencarian, kemudian pilih lagi komoditas atau produk. Di bagian search box-nya kalian bisa memasukkan nama produk yang kalian inginkan dan ini juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kalian harus membuktikan bahwa kalian bukan robot, kemudian tekan cari. Maka akan muncul informasi-informasi soal nomor HS yang memuat konten apel. Tentukan aja yang mana yang relevan dengan pencarian Anda. Nomor HS atau kode HS-nya ada di bagian atasnya ya. Kalau kalian mau melihat lebih banyak hasil pencarian, scroll ke bawah, kemudian klik selanjutnya, atau kalian juga bisa memilih mau menunjukkan berapa hasil di satu halaman. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan Google. Ya, kalian tinggal cari aja apa kode HS untuk produk tertentu yang mau kalian ekspor atau impor. Kalau di search dalam bahasa Indonesia tidak keluar, kalian bisa mencoba search dalam bahasa Inggris. Tapi sebagai catatan, kalau kalian mencari kode HS dengan menggunakan Google, hasilnya harus kalian verifikasi dulu ya. Soalnya kita tidak bisa percaya 100% sama Google. Cara verifikasinya gampang aja sih. Silakan masuk ke website yang namanya trademap.org dan masukkan kode HS yang kalian dapatkan. Kodenya dikenali nggak? Kemudian barangnya bener nggak seperti yang kalian cari dan yang kalian mau jual atau beli itu. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara membaca kode HS. Ini biar gampang kita pakai contoh ya. Misalnya aja buah nanas. Ini kode HS-nya adalah 080430. Tapi di bagian belakangnya bisa jadi ada tambahan kode lain. Ini dikarenakan 6 digit pertama itu kode internasional, sementara sisa yang di belakangnya itu biasanya adalah pengkategorian yang digunakan oleh negara ataupun area tertentu. Jadi, 2 digit pertama ini adalah chapter. Di contoh si nanas ini berarti chapternya adalah buah-buahan atau kacang yang bisa dimakan. 2 digit berikutnya adalah heading yang isinya nama berbagai buah-buahan. Baru deh 2 digit ketiga isinya adalah subheading yang mengindikasikan jenis buahnya adalah nanas. Di belakangnya masih ada kode lain nih, misalnya aja suppose untuk ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature alias AHTN dan juga pos tarif buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI, dan kode-kode ini akan menentukan berapa bea masuk, PPN, PPNBM,
ataupun cukai, gimana peraturan tata niaganya, dan sebagainya. Ada nggak konsekuensinya kalau kita salah kode HS? Ya ada. Kalau kalian ternyata kurang bayar, kalian bisa disuruh membayar sisanya dan mungkin juga kena denda sebagai penalti. Tapi sebaliknya, kalau kalian kelebihan bayar, biasanya prosesnya agak berbelit-belit ya untuk minta refund. Makanya penting banget untuk double check kode HS yang akan kalian gunakan. Untuk teman-teman yang masih pemula dalam ekspor-impor, kalau kalian bekerja sama dengan forwarder, kalian bisa tanya juga sih kepada mereka apakah kode HS-nya sudah benar atau belum. Buat yang masih punya pertanyaan atau mungkin mau request topik, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor-impor. Bye-bye!